Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai beberapa hal yang kurang, beberapa hal yang bagus dari Squid Game season ketiga yang menjadi final season untuk franchise Squid Game. Sudah dikonfirmasi bahwa ini adalah season terakhir, jadi tidak akan ada season keempat dari Squid Game. Tapi justru tidak menutup kemungkinan bahwa Squid Game masih akan dikembangkan di beberapa negara. Karena memang ada konfirmasi dalam cerita bahwa Squid Game ini tidak hanya diselenggarakan di Korea saja, tapi di berbagai negara, di berbagai belahan dunia. Dan memang juga sudah dikonfirmasi bahwa Amerika bakal bikin Squid Game versi mereka sendiri yang akan disutradarai oleh David Fincher. Formatnya adalah series dan juga sudah di-tease di ending Squid Game season ketiga ini. Di video kali ini kita akan menjelaskan apa arti ending dari Squid Game season ketiga ini, apa mana-mana simbolis yang ada di dalamnya. So, universe, let's talk about it. Series ini kira berkembang menjadi salah satu series yang paling laris di Netflix yang diciptakan dan disutradarai oleh Hwang Dong-hyuk, di mana season ketiga ini merupakan lanjutan dari season kedua kemarin ketika Sung Gi-hun bersama dengan komplotannya berencana untuk melakukan pemberontakan kepada para penyelenggara Squid Game, namun upaya pemberontakan tersebut digagalkan oleh In-ho, dan termasuk salah satu plot di dalamnya adalah karena ketidakberhasilan Dae-ho mengatasi rasa takut dan paniknya ketika harus mengambil magazine atau mengambil peluru yang dibutuhkan oleh kawan-kawannya, yang menyebabkan pemberontakan mereka malah macet dan akhirnya berujung kepada kematian teman-temannya, termasuk kematian sahabatnya Sung Gi-hun di depan mata kepalanya sendiri yang dibunuh oleh In-ho. Di awal season ketiga ini, Sung Gi-hun masih belum mengetahui kalau In-ho adalah the frontman yang menjalankan Squid Game ini. Dan akhirnya permainan terus dilanjutkan kembali. Ada 3 permainan baru. Yang pertama adalah permainan petak umpet, kemudian yang kedua adalah permainan lompat tali, dan yang ketiga adalah Sky Squid Game. Dan tentu saja yang keluar sebagai pemenangnya hanya satu orang, yang menjadi plot twist yang sangat dalam untuk serial yang satu ini. Jadi dalam serial ini, Jung Hee akhirnya melahirkan dalam permainan petak umpet yang dibantu oleh Hyun Joo dan juga Jang Gum Ja. Sayangnya Hyun Joo, Jang Gum Ja, dan juga Jung Hee gugur dalam permainan, yang tentu saja menyisakan Gi-hun yang harus menjaga bayinya Jun Hee untuk bisa lolos dari permainan tersebut. Di penghujung permainan, Gi-hun harus berhadapan dengan Myung Gi yang merupakan ayah biologis dari bayi tersebut. Tapi karena sifat keserakahan manusia yang ada dalam diri Myung Gi, dia malah berniat untuk menggugurkan bayinya sendiri untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Tapi Gi-hun berhasil menggagalkan rencana Myung Gi tersebut dan membuat Myung Gi pun akhirnya gugur dari permainan. Untuk menepati janjinya kepada Jun Hee, bayi ini akhirnya ditinggalkan oleh Gi-hun ketika Gi-hun akhirnya menggugurkan dirinya sendiri, yang membuat bayi tersebut akhirnya keluar menjadi pemenang. Bayi ini kemudian diambil oleh In-ho, lalu kemudian dititipkan kepada Hwang Jun-ho bersama dengan uang yang dimenangkan oleh bayinya Jun Hee tersebut. Sementara sisa uang kemenangannya Sung Gi-hun yang pasti ada banyak itu hilang dari Pink Motel. Rupanya yang mengambilnya adalah In-ho, yang kemudian membawa sisa uang tersebut untuk diserahkan kepada anaknya Sung Gi-hun yang berada di Amerika. Di Amerika, In-ho kemudian melihat salah satu rekruter yang sedang merekrut pemain sambil bermain dan the recruiter tersebut diperankan oleh Cate Blanchett. Kita mulai dulu dari foreshadowing yang bisa kita temukan melalui Squid Game season ketiga ini. Di awal season terbaru ini, Son Nyo yang merupakan karakter wanita dukun itu meramalkan bahwa tidak ada pemain lain yang akan lolos dari kompetisi ini hidup-hidup. Dan ternyata di episode ke-6 yang menjadi finale season ini, ramalannya Sun Nyo itu benar-benar terjadi. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena secara teknis tidak ada peserta Squid Game yang asli yang benar-benar berhasil lolos dari kontes mematikan ini. Termasuk Sung Gi-hun sendiri yang harusnya bisa keluar menjadi pemenang yang kedua kalinya. Sung Gi-hun harus mengorbankan dirinya sendiri untuk sesuatu hal yang jauh lebih besar, yaitu untuk menyelamatkan seorang bayi yang merupakan bayinya Jun Hee. Jadi secara teknis sekali lagi tidak ada pemain asli dari Squid Game yang benar-benar berhasil lolos dari kompetisi ini. Bayi yang keluar sebagai pemenang dalam permainan Squid Game ini sebenarnya memiliki makna yang sangat simbolik karena ini bisa mewakili generasi masa depan yang jauh lebih baik lagi. Sementara para peserta Squid Game adalah manusia-manusia yang sudah korup, yang artinya masa depan dunia ini sekarang bertumpu kepada seorang bayi yang memang benar-benar masih bersih jiwanya, dan itulah harapan yang ingin disampaikan oleh Hwang Dong-hyuk sebagai pencipta Squid Game ini. Jadi di episode kedua, Jun Hee yang diperankan oleh Jo Yuri yang menjadi pemain bernomor 222 akhirnya mengalami kontraksi dan melahirkan dalam permainan petak umpet. Kelahiran bayi ini kemudian menambah layer ketegangan dalam permainan dan juga drama dalam Squid Game ini. Sayangnya pada saat itu, Jun Hee tidak mampu melanjutkan permainan karena kakinya terkilir dan mengalami cedera yang hebat sehingga dia tidak bisa melalui permainan lompat tali. Gi-hun sebenarnya bermaksud untuk menolong Jun Hee
Junhee. Tapi Junhee menyadari waktu sudah tidak cukup lagi dan Junhee melarang Gi-hun untuk kembali menolongnya. Junhee kemudian mengambil keputusan yang cukup berat, yaitu mengakhiri hidupnya sendiri agar bisa membuat bayinya bisa tetap lolos, dan Junhee memberikan kepercayaan penuh kepada Gi-hun untuk menjaga bayi tersebut agar bisa lolos dan bisa tetap hidup pasca kompetisi. Akhirnya dalam permainan terakhir, yaitu Sky Squid Game, yang mana permainan ini mengharuskan para pemain untuk bergerak melintasi 3 menara terpisah. Ada menara yang berbentuk persegi, ada menara yang berbentuk segitiga, ada menara yang berbentuk lingkaran. Di setiap menara itu, para pemain harus mendorong atau mengeliminasi setidaknya 1 peserta. Minimal 1 peserta saja, itu sudah cukup agar mereka bisa kembali melaju ke menara yang berikutnya. Agar kematian tersebut dihitung, sebelum mereka mengeliminasi, mereka harus menekan tombol terlebih dahulu agar bisa memulai secara resmi permainan, yang menandakan bahwa kematian yang terjadi ketika mereka belum menekan tombol yang disediakan dalam menara tersebut tidak akan dihitung. Inilah aturan yang kemudian membuat bayi ini akhirnya menang. Jadi di sepanjang permainan, Gi-hun berusaha untuk melindungi bayinya Junhee. Ketika beberapa pemain termasuk ayah biologisnya sendiri yaitu Myung-gi mencoba untuk mengeliminasi bayi tersebut. Artinya, Myung-gi sebagai sosok antagonis utama dalam permainan ini, sekali lagi dalam permainan ya, adalah sosok yang paling rakus dari semua peserta karena dia akan mengorbankan semua yang dia punya termasuk anak biologisnya sendiri. Bahkan sebelum permainan dimulai pun, dia memang sebenarnya sudah mengabaikan Junhee, yang membuat Junhee marah kepada Myung-gi. Gi-hun bertindak sebagai pelindung untuk melindungi bayi tersebut dari semua tindakan kekerasan yang mungkin diterima oleh bayi tersebut selama permainan Sky Squid Game. Sebenarnya, mereka bisa selamat jika saja Myung-gi tereliminasi pada saat tombol di menara sudah dipencet. Sayangnya, Myung-gi tereliminasi karena kebodohannya sendiri, yang akhirnya membuat sisa peserta dari permainan Squid Game hanya 2 orang, yaitu Gi-hun dan bayinya Junhee. Tombol belum dipencet, yang berarti kematian Myung-gi tidak dihitung. Di sini kita diberikan jeda waktu untuk memilih apakah Gi-hun akan mengorbankan bayi tersebut setelah menekan tombol dan kemudian akan membuatnya sebagai pemenang Squid Game untuk yang kedua kalinya, tapi tentu saja dengan konsekuensi yaitu penyesalan yang jauh lebih dalam daripada sebelumnya, atau dia bisa saja menekan tombol tapi dengan mengakhiri hidupnya sendiri dan membiarkan bayi itu tetap hidup dan keluar sebagai pemenang Squid Game. Para tamu VIP tentu saja berpikiran bahwa Gi-hun akan mengorbankan bayi tersebut agar membuat Gi-hun bisa keluar menjadi pemenang untuk yang kedua kalinya. Tapi rupanya Gi-hun menghadap ke ruangan VIP tersebut dan sebenarnya seolah breaking the fourth wall, pengen memberitahu kita di mana dia mengatakan, kami bukan kuda, kami adalah manusia dan manusia adalah. Itulah yang menjadi judul dari episode ke-6 season ketiga. Lalu kemudian dia mengakhiri hidupnya sendiri. Sebenarnya ini cukup menarik karena Sung Gi-hun sendiri masuk ke dalam permainan untuk pertama kalinya. Yang kita lihat dari season pertama, dia adalah seorang ayah yang masuk ke dalam permainan ini dalam keadaan kondisi yang lagi banyak utang dan dia dalam keadaan terasing atau terpisah dari anaknya karena hak asuh anaknya ada pada mantan istrinya, di mana mantan istrinya berniat untuk pindah ke Amerika. Di ending season pertama, Gi-hun berhasil keluar menjadi pemenang dan dia berniat meninggalkan Korea menuju Amerika untuk menemui anaknya. Tapi detik-detik terakhir sebelum dia masuk ke pesawat, dia kemudian mengurungkan niatnya tersebut dan akhirnya kembali untuk mencari permainan Squid Game dan berniat untuk menghancurkan permainan tersebut. Bayi ini sebenarnya merupakan sebuah simbolisasi, yaitu penemuan kembali kemanusiaan dan hati nurani. Seperti yang sudah kita bahas di video review sebelumnya, Gi-hun sejak episode 1 sampai episode 4 seolah-olah hilang, seolah-olah tidak aktif, dan seolah-olah kehilangan rasa kemanusiaan dan hati nuraninya. Dia sampai bahkan mengejar-ngejar Daeho untuk membalas dendam, yang mana sebenarnya itu bukan sifat asli dari Gi-hun. Dia menjadi seorang yang sangat pesimistik, yang penuh dengan keputusasaan, dan akhirnya ketika bayi itu dititipkan, Gi-hun akhirnya kembali menemukan kemanusiaan dan hati nuraninya. Artinya, meskipun fisiknya Gi-hun memang sudah mati, tapi warisannya Gi-hun masih tetap hidup di bayinya Junhee, yang mungkin saja akhirnya mengubah pandangan In-ho terhadap kemanusiaan sendiri. Lompatan terakhir yang dilakukan oleh Gi-hun yang akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri adalah bentuk leap of faith yang dilakukan oleh Gi-hun untuk mengubah situasi yang sudah tidak mungkin dia rubah secara fisik. Keputusannya tersebut juga sebenarnya mencerminkan keinginannya untuk melindungi anaknya Junhee yang kemungkinan dia anggap sebagai pengganti anaknya sendiri yang juga sudah dia tinggalkan demi masuk ke dalam permainan ini.
Tepat setelah kematiannya Gi-hun, salah seorang Vingar kemudian memberitahu frontman bahwa penjaga pantai sedang mendekati pulau tersebut. Dan ini kemudian membuat frontman akhirnya memerintahkan para penjaga untuk memulai evakuasi dan memulai self-destruction. Tapi sebelum melarikan diri, sebelum kabur, frontman akhirnya pergi untuk melihat jenazahnya Gi-hun dan akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan bayinya Junhee. Lalu ketika dia akhirnya kabur, saudaranya yaitu Junho akhirnya tiba di pulau tersebut, yang kemudian mempertanyakan keputusan frontman kenapa mau terlibat dalam semua ini. Tapi ketika frontman akhirnya kabur dan Junho tidak bisa ngapa-ngapain kecuali juga akhirnya berusaha kabur untuk menyelamatkan diri, ini sudah menjadi sebuah pertanda bahwa frontman kemungkinan sudah berubah pikiran atau setidaknya rasa kemanusiaannya akhirnya muncul kembali melihat keputusan yang diambil oleh Gi-hun. Ingat, ada dua momen penting dalam season ketiga ini yang sangat berpotensi untuk mengubah karakteristik dari In-ho sebagai frontman. Yang pertama adalah ketika In-ho memberikan pisau yang pernah dia gunakan, yang sebenarnya diberikan oleh Oh Il-nam di masa lalu untuk membunuh semua peserta yang tersisa sebelum akhirnya dia keluar menjadi pemenang di game sebelumnya, di mana In-ho yakin bahwa Gi-hun sepertinya akan melakukan hal yang sama. Karena di sepanjang season kedua, In-ho sudah mempelajari bagaimana sifat dan karakteristik dari Gi-hun yang sepertinya In-ho menganggap bahwa Gi-hun memiliki banyak kesamaan dengan dirinya. Disinilah In-ho yakin bahwa Gi-hun akan melakukan hal yang sama yang pernah dilakukan oleh In-ho di masa lalu, yang tentu saja akan membunuh semua rasa kemanusiaan yang tersisa dalam diri Gi-hun, terutama dari semua kondisi traumatik yang pernah dia alami sejak season kedua, yang membuat dia menjadi sangat tidak aktif di episode pertama sampai episode keempat. Jadi kalau misalnya ada yang pengen dibuatin flashback atau cerita masa lalu Hwang In-ho, sepertinya itu sudah tidak lagi dibutuhkan, karena sebenarnya pengalaman yang kita lihat kepada Sung Gi-hun adalah pengalaman yang sama yang juga mungkin terjadi kepada In-ho di masa lalu. Apa yang dilakukan oleh frontman dengan menyelamatkan bayinya Junhee, lalu kemudian menitipkannya kepada Junho di ending episode ke-6 season ketiga ini adalah keputusan yang paling manusiawi yang pernah diambil oleh frontman atau In-ho dalam series ini. Dia bahkan akhirnya mengumpulkan kembali semua uangnya Sung Gi-hun untuk diserahkan kepada Ga-young yang sekarang sudah tinggal di Amerika. Frontman memiliki sisa-sisa kebaikan yang ada dalam dirinya yang akhirnya diaktifkan oleh keputusan terakhir Gi-hun yang sangat tidak masuk akal untuk dirinya. Seperti yang kita tahu, setelah Wo Seok akhirnya keluar dari penjara, oh iya, Wo Seok ini di penjara gara-gara dia membobol rumahnya Kapten Park yang dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal yang sebenarnya bisa membantu untuk mengungkap identitas dari Kapten Park sebagai imposter, tapi harus menerima pil pahit dan menerima konsekuensi tersebut. Dan setelah Wo Seok akhirnya keluar dari penjara, dia akhirnya punya satu pertanyaan, di mana semua sisa uangnya Gi-hun? Yang dia ingat terakhir itu berada di Pink Motel. Sayangnya semua uang tersebut sudah hilang. Rupanya di ending episode ke-6 ini, jawabannya terungkap bahwa yang mengambil semua uang tersebut dan menyimpannya kembali di bank adalah In-ho, kemudian diserahkan kepada Ga-young, putrinya Gi-hun. Mungkin banyak yang bertanya dari mana In-ho mengetahui lokasi uang tersebut. Ini memang menjadi salah satu hal yang sangat misterius dan perlu kita telusuri. Soalnya, Gi-hun di awal season kedua sudah mengeluarkan chip alat pendeteksi dirinya yang sudah ditanamkan pada saat dia menjadi pemain Squid Game di season pertama. Hal tersebut seharusnya bisa membuat In-ho kehilangan jejak terhadap Gi-hun. Tapi sepertinya In-ho punya semua potensi yang bisa menjadi informan bagi dia untuk mengetahui keberadaan Gi-hun. Dia tahu apa yang dilakukan oleh Gi-hun meskipun Gi-hun telah mengeluarkan chip yang sudah ditanamkan dalam dirinya. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa Gi-hun juga kehilangan alat pelacak yang sudah dia tanam di giginya, karena sebenarnya In-ho mengetahui apa yang dilakukan oleh Gi-hun. Itulah sebabnya In-ho mengetahui bahwa Gi-hun sebenarnya masih memiliki sisa uang hasil dari kemenangannya di Squid Game di season pertama yang kemudian akhirnya dia kumpulkan kembali, dimasukin ke dalam rekening dan kemudian diserahkan kepada Ga-young, anaknya di Amerika. Ga-young sendiri memang sudah terlanjur marah kepada ayahnya yang tidak kunjung menemui dirinya di Amerika. Dan Ga-young pada dasarnya tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh ayahnya selama ini, termasuk ketika dia menjadi peserta Squid Game. Namun setelah In-ho memberitahu Ga-young bahwa ayahnya Sung Gi-hun sudah meninggal, lalu kemudian menitipkan barang-barang miliknya untuk diserahkan kepada Ga-young, pada saat itulah Ga-young akhirnya mulai memahami bahwa selama ini ayahnya Sung Gi-hun sebenarnya terus berupaya untuk menemui dirinya dan tidak melupakan dirinya. Sayangnya ketika Ga-young menuntut jawaban yang lebih banyak lagi kepada In-ho, In-ho justru keburu meninggalkan rumah
tersebut. Dan akhirnya disinilah kita bertemu dengan salah satu penampilan cameo besar dalam Squid Game season ketiga, yaitu penampilan seorang aktor pemenang Academy Awards, yaitu Cate Blanchett, yang tampil di ending season ketiga Squid Game ini sebagai The Saleswoman atau The Recruiter. The Recruiter ini memainkan permainan Dakji. Tapi sayangnya, ending dari season ketiga ini bukan merupakan petunjuk bahwa akan ada season keempat. Sang sutradaranya sendiri juga sudah menegaskan bahwa season ketiga, episode ke-6 adalah ending dari series Squid Game. Tidak ada lagi lanjutannya. Tidak pernah ada rencana untuk melanjutkan Squid Game ini. Tapi entahlah, money can change everything. Kalau misalnya season ketiga ini mungkin laku keras, ya siapa tahu Hwang Dong-hyuk dan juga Netflix mungkin berencana untuk membuat season keempatnya. Tapi dari penuturan sang sutradaranya langsung, Hwang Dong-hyuk sudah menegaskan bahwa sudah tidak akan ada lagi season keempat. Ini adalah ending dari Squid Game. Tapi yang jelas, memang sudah ada rencana bahwa David Fincher ditunjuk untuk menyutradarai Squid Game versi Hollywood versi Amerika. Dan kalau ini dianggap sebagai sebuah kanonitas, berarti Cate Blanchett akan ada di Squid Game versi Amerika nanti, yang tentu saja akan terpisah dari Squid Game versi Korea. Squid Game versi Amerika akan memiliki ceritanya sendiri. Yang jadi pertanyaan, kenapa harus Dakji? Kenapa permainan Dakji dimainkan di Amerika? Mungkin tidak ada jawaban yang pasti. Kenapa harus permainan Dakji yang dimainkan di Amerika? Karena pada dasarnya Squid Game ini sangat identik dengan permainan tradisional. Kalau di Korea, Dakji adalah salah satu permainan tradisional yang dimainkan sampai di era sekarang ini. Apakah di Amerika juga mereka bermain Dakji? Tapi setidaknya ada permainan yang mungkin mirip seperti Dakji, yaitu Pox. Meskipun yang digunakan oleh mereka dalam permainan Pox itu adalah cakram. Cuma kalau mereka ingin tetap menggunakan judul Squid Game ini kan sebenarnya adalah permainan cumi-cumi yang merupakan permainan tradisional yang dimainkan oleh anak-anak di Korea pada zaman dulu. Kalau tetap menggunakan nama Squid Game, artinya Squid Game akan tetap menjadi elemen permainan dalam kompetisi Squid Game di negara manapun itu, termasuk di Amerika. Artinya mereka mungkin akan mengadaptasi permainan tradisional dari Korea untuk dijadikan sebagai permainan Squid Game di Amerika. Apalagi karena permainan Squid Game di Korea sudah tidak lagi dilaksanakan karena mereka sudah terekspos dan mereka tidak mungkin mengaktifkan kembali permainan tersebut. Jadi mungkin mereka akan menemukan negara lain yang akan dijadikan sebagai negara selanjutnya untuk memainkan permainan Squid Game. Meskipun demikian, di season pertama sebenarnya sudah sangat jelas. Para VIP menyebut bahwa di negara mereka masing-masing memang juga ada permainan Squid Game. Artinya ini adalah sebuah kompetisi mematikan yang sangat legendaris yang sudah diadaptasi oleh negara-negara lain. Jadi dengan mengadaptasi permainan-permainan dari Korea adalah sesuatu hal yang sangat masuk akal. Kalau mereka tidak mengadaptasi permainan dari Korea, maka sebenarnya akan sangat aneh kalau mereka tetap memakai judul Squid Game. Karena Squid Game adalah elemen utama dari permainan Squid Game itu sendiri. Salah satu karakter yang juga mengalami perkembangan dalam season ketiga ini adalah Kang Noel. Dia adalah Pink Guard yang akhirnya memberontak dan menciptakan rencana yang sangat rumit sebenarnya untuk menyelamatkan salah seorang pemain, yaitu Jong Seok, dan berencana untuk mengeluarkannya dari pulau tersebut. Dia kemudian berseteru dengan atasannya dan berhasil membunuh atasannya tersebut, kemudian membakar ruang arsip untuk melenyapkan semua riwayatnya Kang Noel dan juga Jong Seok. Lalu kemudian Kang Noel akhirnya juga berhasil kabur dari pulau tersebut. 6 bulan kemudian akhirnya Kang Noel mengunjungi Jong Seok kembali, di mana dia masih hidup sehat dan kembali ke profesinya semula sebagai pelukis jalanan, dan akhirnya dia kembali bertemu dengan putrinya yaitu Naeon. Jong Seok sendiri sebenarnya tidak pernah tahu tentang Kang Noel yang terlibat dalam permainan Squid Game karena selama pertemuan mereka di arena Squid Game, Kang Noel tidak pernah membuka topengnya. Jadi identitas rahasianya masih tetap terjaga sampai di titik itu. Jong Seok hanya bisa mengingat kalau Kang Noel adalah salah satu pekerja badut jalanan yang bekerja di area tersebut dan pernah bertemu dengan anaknya. Tapi ada juga kesimpulan dari story arc-nya Kang Noel, di mana sebelum Squid Game sebenarnya kan Kang Noel ini membelot dari Korea Utara demi keselamatannya sendiri. Tapi untuk melindungi dirinya sendiri, dia akhirnya meninggalkan suaminya dan juga putrinya. Meskipun awalnya dia diberitahu bahwa keluarganya sudah meninggal, tapi Kang Noel mendapatkan telepon ketika dia akhirnya meninggalkan taman hiburan, di mana putrinya Kang Noel yang bernama Hang Song-i ternyata masih hidup, atau setidaknya kemungkinan besarnya masih hidup, dan dia sempat terlihat di Tiongkok. Dan Noel pun akhirnya memutuskan untuk mengejar petunjuk tersebut dan akhirnya memilih untuk terbang menuju ke Tiongkok. Pada dasarnya karakter yang satu ini juga termasuk karakter yang hampir pudar kemanusiaannya, hanyut dalam kegelapan, tapi
gara-gara menyaksikan tindakan pengorbanan diri dari Gi-hun selama permainan Sky Squid Game, juga berhasil merubah sesuatu dalam dirinya, di mana ada secerca harapan dan dorongan untuk bisa tetap kembali melanjutkan hidup yang kembali lahir dalam dirinya. Dan inilah salah satu efek dari tindakan pengorbanan yang dilakukan oleh Sung Gi-hun. Sementara itu ada juga plot yang melibatkan Kapten Park yang merupakan imposter yang sebenarnya merupakan rekannya frontman. Di season ketiga ini juga akhirnya diperlihatkan mereka ternyata sering berkomunikasi satu sama lain, dan Wo Seok bahkan menemukan seragam pink guard di rumah Kapten Park ini beserta dengan foto dirinya bersama dengan The Recruiter yang diperankan sama Gong Yoo yang sudah meninggal di season kedua kemarin. Selain itu sebenarnya juga ada foto Kapten Park bersama dengan frontman, tapi Wo Seok tidak menyadari hal tersebut. Dan yang mengejutkan, ending season ketiga ini kembali melibatkan plot Kang Sae-byok yang juga memiliki penampilan cameo dalam series ini ketika Gi-hun mendapatkan penglihatan Kang Sae-byok yang selalu menjadi kompas moral untuk Gi-hun. Nah, kita akhirnya melihat di bandara tempat di mana Kang Noel bersiap-siap menuju ke Tiongkok, ada adik laki-lakinya Kang Sae-byok yaitu Chol yang akhirnya bisa bertemu kembali dengan ibu mereka yang berasal dari Korea Utara. Ini adalah sesuatu hal yang diimpi-impikan oleh Kang Sae-byok. Kalau kalian ingat, di season pertama kemarin, Gi-hun menitipkan Cheol kepada ibunya Sang-woo untuk menghormati kenangan dari Sae-byok. Squid Game season ketiga ini sendiri sebenarnya mendapatkan tanggapan yang cukup beragam, ada banyak yang tidak suka, dan asumsi saya banyak yang tidak menyukai season ketiga ini karena memang berakhir di luar dari ekspektasi banyak orang. Sepertinya banyak banget orang yang menginginkan kalau Squid Game ini berakhir dengan permainan Squid Game itu benar-benar dihancurkan oleh Sung Gi-hun, itu yang pertama. Atau yang kedua, Sung Gi-hun akhirnya benar-benar mengalami kekalahan, lalu kemudian In-ho berhasil mencapai keinginan yaitu mengubah Gi-hun untuk menjadi frontman sama seperti dirinya. Kesempatan untuk melihat itu sebenarnya ada di titik di mana Gi-hun memiliki kesempatan untuk mengakhiri semua pemain yang tersisa sebelum permainan Sky Squid Game dimulai seperti yang diinginkan oleh In-ho. Kalau Gi-hun melakukan apa yang diinginkan oleh In-ho, maka mungkin Gi-hun bisa menjadi frontman dan bahkan dia justru tidak menghancurkan Squid Game tapi akan melanjutkan permainan Squid Game itu sendiri karena dia sudah terlanjur larut dalam sisi gelapnya sebagai seorang manusia yang menganggap bahwa manusia memang tidak pantas untuk dipertahankan. Untungnya ada penglihatan Gi-hun terhadap Kang Sae-byok yang akhirnya mengubah semuanya itu menjadi berakhir dengan sedalam ini. Itu dia ending explanation dari Squid Game season ketiga. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain silahkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tinggalkan like. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time. Harus duduk di kursi empuk untuk jatuh cinta pada cerita. Walau layar jauh dari mataku, setiap frame tetap bicara. Ku beri semua bukan setengah hati, satu ulasan satu nyawa ku bagi. Lewat sinyal yang kadang tersendat, ku kirim cinta yang hangat.